Mau percaya atau enggak, banyak terjadi kasus homoseksual di pesantren dan ini nyata ya. Dan ini bukan berarti menjelek-jelekan pondok pesantren, tapi ini satu fakta yang harus kita ketahui supaya para orang tua aware ya dalam memilih pesantren yang baik, dan juga untuk para pengurus pesantren atau asatidzah bisa juga aware terhadap anak didik di pesantren supaya bisa mengontrol mereka dengan lebih baik lagi. Nah, terkait homoseksual di pesantren, ini satu hal yang tidak bisa kita hindari untuk kita bahas supaya menjadi pelajaran. Ada yang ketahuan kemudian dikeluarkan, ada juga yang nggak ketahuan sampai dia lulus. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, karena lingkungan yang tidak kondusif. Sebagai pengalaman di pesantren saya sendiri dulu pernah ada kejadian seperti itu. Dan ini kalau secara pandangan saya, secara pengalaman saya 3 tahun di pondok tersebut, ini disebabkan oleh pola kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan syariat. Di dalam syariat Islam itu, lelaki itu dilarang untuk tidur satu selimut meskipun dengan sesama lelaki, dan juga dilarang untuk melihat aurat walaupun terhadap sesama jenis. Nah, fatalnya banyak pesantren yang justru mengabaikan hal ini, di mana banyak di antara santri-santri yang justru tidur satu selimut rame-rame gitu ya, bahkan mandi bareng rame-rame melihat aurat satu sama lain, sehingga hal ini bisa menimbulkan satu ketertarikan ya, mungkin yang cenderung seperti itu mungkin bisa tergoda, atau mungkin yang nggak cenderung ya bisa saja tahan gitu ya. Tapi ini mungkin salah satu di antara sebabnya. Jadi untuk para pengelola pondok pesantren, mohon perhatikan seperti apa keseharian anak didik santri, dan juga untuk para orang tua juga harus melihat track record pesantren di mana anak kalian akan dipesantrenkan gitu. Jadi harus ada kontrol dari pihak pondok terhadap santri-santrinya, itu saja. Nah, barangkali kamu punya pendapat lain atau pengalaman terkait hal ini, silahkan share di kolom komentar. Kenapa ada juga santri yang menjadi LGBT? Yang pertama, karena seringnya ketemu sesama jenis dan menjadi biasa berkasih sayang di antara mereka. Apalagi kan nggak kelihatan kalau dua orang sesama jenis ngobrol berdua atau berdua-duaan. Yang kedua, ada kemungkinan pembawa penyakit LGBT yang masuk dan menularkan pada yang lainnya. Jadi dia awalnya memang sudah error. Kemudian di dalam pesantren dia menularkan pada yang lainnya. Yang ketiga, minimnya pengawasan dari asatid. Kan nggak mungkin 24 jam mengawasi santri. Apalagi santri tidurnya juga biasanya sekamar rame-rame. Yang keempat, fitrah yang terabaikan, yaitu kurangnya pengetahuan tentang sex education. Kurangnya perhatian dari salah satu figur ortu dan doktrin yang berlebihan agar menjauhi lawan jenis. Kemudian yang kelima, stres dan depresi menghadapi tuntutan tugas untuk menghafal, mengaji, dan mengkaji ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Ingat ya, ini dari pengalaman saya. Tidak semua pesantren begitu, tapi kita tetap harus proaktif dan waspada. Ini adalah masalah kita bersama, mari kita selesaikan sama-sama.